kira betul menonton pada episode Sekolah Etik 6. Kali ini akan menjelaskan satu tips bagaimana cara ada berziarah ke makam di berbagai bagiannya. Jadi seluruh dunia itu tuh tipe pemakaman itu kan beda-beda ya. Kalau di Papua kan tanggung jenazah, karena juga pada berziarah ke makam. Jadi ciri khas kuburan agama itu kan banyak tuh, pakai nisan dan juga ada bukan seperti itu. Dari ukur batu itu tuh beda-beda. Misalnya kayak innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu sama orang meninggalnya siapa. Terus juga ada tanggal lahir dan wafatnya. Sedang kantong nasrani juga sama. Nah, ini kan juga sama, ada dua, ada yang bentuk ubin, ada bentuk abu, dan juga ada bentuk kuburan. Kalau bentuk kuburan itu tuh paling unik tuh ada foto di kita ya, untuk orang yang meninggal. Terus sama biloket namanya siapa, biloketnya siapa yang meninggal, ataupun nama anggota keluarganya. Biasanya tuh keluarga bermacam-macam, dan macam juga sama. Terus kalau bentuk urn itu ya, cara urn itu tuh kan berziarahnya kan nggak perlu pakai pesawat, karena kan bisa di rumah. Jadi abu jenazah itu kan biasanya kan ini ya tidak terlihat, tapi abunya sebagian tuh dibawa ke rumah untuk memorial. Bahkan banyak tuh berziarah ke makam, tapi bukan di tempat makam, tapi juga di rumah. Kalau misalnya menaruh ruangan khusus bukan abu ya. Sedangkan untuk yang Nasrani atau yang Hindu itu biasanya tidak perlu ke makam, tapi ada juga sih ke makam yang kayak foto-foto itu kan bukan bentuk besar ya. Itu seperti itu. Nah, bagaimana coba ada berziarah ke makam dengan betul ya bagian dunia? Untuk yang Islam, para pelayat wanita dan pria itu bentuk keluarga maupun teman-teman tuh harus diwajibkan menggunakan pakaian pelayat itu kan boleh warna hitam atau warna putih. Sebaiknya warna yang lebih itu warna putih ya, supaya lebih menunjukkan bahwa itu kan Islam ya. Nah, yang Nasrani itu pakainya hitam baik untuk formal. Tapi untuk wanita itu disarankan pakai kaos kaki panjang, kalau yang pakai sepatu jika berjalan terlalu pendek. Kalau laki-laki juga pakai jas ya dengan kacamata, itu kacamata penting banget tuh supaya dia tidak kena matahari. Untuk beragama Hindu, Buddha, Nasrani itu nggak perlu pakai baju, itu kan cukup pakai baju bebas. Kemudian yang kedua, setelah di makam, jangan lupa juga untuk bawa bunga kantil, bunga melati ya, ataupun bunga tersebut seperti itu lah bunga-bunga. Tapi untuk yang untuk yang Nasrani itu bawa paket bunga Nasrani, Hindu bawa buket bunga ya. Jadi buket bunga itu kan kondisi tidak layu, biasa dibeli itu banyak di toko bunga. Tapi kalau mau kantil mati itu di pemakaman ya, itu. Dan jangan lupa bawa air penyiramnya ya. Tapi kalau untuk ke Malaysia tuh jangan lupa bawa penyiram tanaman untuk mengubur ini ya, untuk menyiram bunga yang ada makam. Nah, kemudian ketika ada besar ini pastikan sebelum berdoa taburkan bunga terlebih dahulu ya. Untuk orang Turki kan banyak ya. Jadi taburkan bunga terlebih dahulu ya. Kalau makam udah jadi kan ini. Terus baru deh kalian siram. Tapi kalau untuk yang Nasrani, Hindu, Kristen, Buddha dan juga Konghucu tidak perlu dikasih ini. Tapi kalau yang Konghucu kan khususnya kalau album ini itu taruh aja sumpit yang sudah dibakar ke dalam foto orang yang sudah meninggal ya. Kalau yang tadi kan kalau yang Nasrani itu kan nggak perlu siram bunga, cukup menaruh buket bunganya itu ke atas makam. Setelah itu baru deh kalian berdoakan ke dinasti ini ya. Tapi disarankan jadi berdoa seperti itu ya, mendoakan untuk yang Islam, untuk Nasrani juga sama. Begitu juga dengan Konghucu supaya lebih ini ya. Dan setelah itu kalau udah tadi kalau Jepang ya kan makam itu kan kuburannya kan pakai abu nih. Jadi kalau undangan seperti ini ya, dan bawa sumpit seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari setelah itu ada beberapa penting perkataan apa yang tidak diperbolehkan sampai makam adalah tidak boleh menyembah kuburan, baik itu kuburan Islam, Nasrani maupun karena pun Hindu, Buddha dan juga Konghucu, karena bisa merusak akidah. Sebaiknya kalian bisa naruh aja barang-barang yang tidak terlalu penting itu seperti misalnya kayak kalung, kalau jenazah kan juga boleh. Nah, seperti itu cara berada betul supaya bisa ini. Terus jangan lupa juga sebelum menyiapkan makaman wajib bagi kalian untuk selalu mencium nisannya ya, supaya tapi boleh sambil menangis juga boleh. Tapi aku nggak nangis loh, boleh sambil menangis ya, supaya bisa memperkuatkan koneksi antara orang yang sudah meninggal dengan dia tuh sedikit dekat, bisa peringatan tuh. Begitu juga dengan Nasrani juga sama ya. Tapi kalau ini jangan lupa juga sebelum itu harus tambah foto-foto wajahnya itu untuk bisa berkenangan. Nah, apa kesimpulannya? Jadi berziarah ke makam Bahnugara itu juga menguatkan semua koneksi, tapi juga mengingat bahwa kematian itu bisa terjadi dengan cara apapun, baik dengan cara tragis maupun dengan cara yang lebih suci ataupun dengan cara ini syahid. Tapi syahid itu beragama masing-masing sama Islam ya kan banyak tuh. Karena masyarakat Palestina zaman sekarang itu udah mulai sadar untuk membela negaranya itu dengan membasmi kekejaman Israel ya, supaya bisa dimerdekakan. Seperti itu cara untuk menguburkan. Jadi kalau kalian mau ada waktu bisa ke makam, boleh misalkan bisa ke makam orang lain nggak dikenal nggak apa-apa, supaya mempelajari, mengingatkan bahwa kematian itu pasti akan terjadi seperti halnya kiamat besar ya. Karena kepercayaan para
beban badan dengan kejahatan ya. Yang perlu diusir berapa dan seperti itu atau seperti itu. Oke, kalau tadi sudah bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa tuh follow sosial media aku, komen kasih tahu bagaimana cara kalian untuk berziarah ke makam orang yang berbagi belahan dunia.